Korupsi jadi tradisi, partai politik, pejabat negeri, hingga pasangan suami istri. Kini KPK penuh anomali, bahkan seperti tidak bergigi. Koruptor pun semakin bernyali. Apakah mereka ini pantas dilabeli hingga ada rasa malu nantinya? Selamat malam, selamat menyaksikan program perdana Perempuan Bicara bersama saya, Balkis Manisang. Dan saya tidak akan sendiri membicarakan persoalan negara extraordinary crime yang saat ini sedang juga ramai diperbincangkan oleh publik. Dalam program Perempuan Bicara ini, saya bersama dengan keempat Sri Kandi negeri ini juga, yang kemudian akan secara kritis akan memberikan perspektifnya. Saya akan perkenalkan satu persatu, dari mulai sebelah kiri saya paling pojok ya, ada Ibu Husnul Mariah, pengamat politik. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Assalamualaikum semuanya. Boleh kita pakai hand mic ya? Oke. Alhamdulillah, Assalamualaikum semuanya. Mudah-mudahan program ini sukses ya. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif baru ya Ibu ya. Oke. Kita juga akan sapa di sebelahnya ada Mbak Asfi Nawati, aktivis YLBHI. Apa kabar Mbak Asfi? Baik, selamat malam. Apa kabar juga Mbak Bilkis? Kita kenal Mbak Asfi sebagai aktivis HAM yang luar biasa, sudah banyak sekali bersuara ya Mbak Asfi ya. Oke. Kita juga akan menyapa Mbak Irma Caniago, pengamat politik. Apa kabar Mbak Irma? Baik, politisi yang suka kemana-mana kita lihat nih dengan Alhamdulillah, salam sehat. Mudah-mudahan dengan adanya program ini kita bisa memberikan diskursus kepada perempuan Indonesia agar lebih cerdas lagi. Amin. Baik. Satu lagi Sri Kandi yang akan kita perkenalkan yaitu Mbak Devi Rahmawati, pengamat sosial. Apa kabar Mbak Devi? Baik, insya Allah super sehat. Wah, ini sudah saya dengar ketegasan masing-masing pasti sudah punya perspektif, tapi pertanyaan besarnya adalah setuju atau tidak jika koruptor dipanggil dengan sebutan maling atau rampok, begitu. Mungkin saya ingin dengar Ibu Husnul terlebih dahulu. Ini paling mantap, saya harus dengar Ibu Husnul dulu. Apakah setuju atau tidak dengan ketegasannya yang kita sudah kenal betul? Sebutan itu Sebetulnya ini pertanyaan, bukan pertanyaan baru, karena 6 bulan yang lalu saya sudah bahas ini di YouTube saya dengan Nursi. Jadi kita gunakan semua bahasa-bahasa daerah dari Aceh sampai Papua menggunakan kata maling itu apa? Kalau di Aceh apa? Kalau di Jawa tetap maling yang kayak gitu, supaya itu lebih sampai dibandingkan koruptor. Oke. Jadi kita di Jawa sebutnya maling. Maling kan? Maling. Walaupun masih tersangka, tetap kita panggil maling. Ya itu nanti urusan hukumnya kan. Tapi kan kita juga koruptor kan juga, kalau nanti apakah dia sudah tersangka, apakah dia sudah dan sebagainya, itu nanti urusan bagaimana prosesnya. Tapi bahwa kata, definisi kata itu sendiri, mari kita gunakan. Coba kita kumpulkan semua bahasa daerah dari Aceh sampai Papua. Oke, Mbak Asfi setuju atau tidak? Apakah ada pelanggaran HAM di situ? Iya, kalau bahasanya koruptor berarti kan sudah terpidana ya, sudah dihukum. Nah, buat saya penggunaan kata-kata yang lekat dengan masyarakat itu sah-sah saja gitu ya. Kalau dia masih jadi tersangka ya kita sebut tersangka apa gitu. Ya. Jadi setuju kalau sebutannya apa sih? Maling, garong. Iya bisa garong gitu ya. Jadi orang langsung dapat nih, ini garong uangnya rakyat gitu. Dia langsung ngerti ini dampaknya seperti apa, dan sebetulnya yang mereka lakukan itu ya rendahan. Bahkan menurut pengalaman saya maling itu kadang-kadang kan karena terpaksa gitu ya. Jadi kalau garong itu ada rasa bahasa yang lebih lain lagi tuh. Menohok ya itu ya. Betul. Oke. Baik, kalau Mbak Irma setuju atau tidak koruptor dipanggil garong atau maling atau rampok? Sebagaimana yang tadi disampaikan Asfi, saya setuju. Kalau yang namanya koruptor itu kan dia sudah terpidana, sudah tersangka dan sudah melakukan pekerjaannya ya, sudah melakukan pekerjaan nyolong uang rakyat gitu. Kecuali kalau dia masih misalnya tersangka atau jadi kalau tersangka belum inkrah, itu nggak boleh juga kita sebut begitu, karena itu akan membunuh karakter seseorang. Nah ini yang sering terjadi, seseorang belum menjadi Asfi, belum ada kekuatan hukum tetap untuk mengatakan belum inkrah dia dihukum atau dia bersalah, tapi kemudian sudah dicap duluan. Nah ini yang kadang-kadang juga harus kita benahi.
Oke. Kasihan keluarganya kalau ternyata nanti dia nggak bersalah. Nah ini Jadi kan kalau juga harus tersangka jangan dulu dipanggil. jangan dulu. Tapi kalau dia sudah melakukan, yang paling tepat justru malah seperti Mbak Husnul Maria tadi bilang, nggak ada masalah kita mau sebut koruptor itu sebagai rampok, memang rampok uang rakyat. Tapi kan banyak teman-teman kalau maling politisi. kalau menurut saya masih lebih ringan loh, masih lebih halus. Jadi apa yang lebih tepat kalau buat Rampok. rampok?